Shalom, selamat malam Bapak Ibu peserta FLWJ. Hari ini kita masuk ke bab 16 dengan judul Allah tidak melampaui kasih anugerah. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Kau memberikan kami kesempatan untuk kami mendengar firman-Mu Bapa. Berikan kami hikmat dan inspirasi Roh Kudus untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, Kau lihat kerinduan setiap dari kami. Penuhi kami dengan sukacita damai sejahtera. Kiranya firman-Mu tertanam di dalam loh hati kami menjadi perintah berkat dan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak melampaui kasih anugerah. Kata kasih anugerah atau kasih karunia banyak kita temukan di dalam Alkitab, di mana kita diajak untuk mengambil bagian dalam kasih, kita diminta untuk mengambil bagian dalam kasih karunia. Kita masuk dalam kasih karunia dan menerima kasih karunia. Orang banyak kali mengucapkan kata kasih karunia, membaca tentang kasih karunia. Dengan memahami konsep tentang kasih anugerah atau kasih karunia lebih dalam lagi, maka tentunya ia dapat mengalami kasih anugerah yang lebih besar lagi dan mengambil bagian dalam kasih karunia yang lebih pasti lagi. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan fokus dan konsentrasi untuk kita mengetahui tentang kasih karunia. Yuk kita baca dalam ayat nas dari Efesus 2 ayat 5 sampai 10. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kasih kanugerah berarti karunia. Karunia bukanlah sesuatu yang untuk mana orang memberikan uang maupun orang membayar suatu harga untuk itu. Jadi jika seseorang menerima kasih karunia, ia mendapatkan hal itu dengan cuma-cuma, tanpa ia melakukan suatu bakti, suatu pekerjaan, ataupun suatu jasa. Kasih karunia hanya didapat dari Allah. Dan siapa yang bisa memberikan kasih karunia? Hanya Allah saja yang dapat memberikan kasih karunia. Dan kasih karunia hanya diberikan kepada manusia. Dari segala macam makhluk hidup, kasih karunia hanya diberikan kepada manusia. Yang dimana manusia memiliki roh dan jiwa. Kasih karunia tidak memandang bulu. Apakah dia orang jahat? Apakah dia orang berdosa? Maka ayat di Alkitab selalu mengatakan kasih karunia menyertai kamu sekalian, semua umat manusia. Tetapi apakah orang memahami kata kasih karunia? Jika dia memahami konsep ini, maka ia akan begitu bersukacita dan menghargai kasih karunia. Maka ia akan menerima kasih karunia lebih besar lagi. Dan dia akan mengambil bagian dalam kasih karunia lebih pasti lagi. Mantap, memiliki iman yang lebih kuat lagi. Tapi jika orang lack of pengetahuan akan kasih karunia, maka ia akan menjalani kehidupan iman. Walaupun datang ke gereja, dia bekerja, sepertinya bekerja dengan keras. Itu bukan takaran atau jaminan ia mendapat kasih karunia. Saya ulangi lagi, seseorang yang bekerja di dalam gereja, dia bekerja dengan keras, itu bukan takaran dia pasti mendapat kasih karunia. Kasih karunia didapat bukan dengan bakti,
Dan Bapak Ibu, manusia tidak memiliki kualifikasi diri yang layak untuk menunjukkan, untuk memamerkan baktinya. Manusia tidak memiliki kualifikasi diri yang demikian. Kita adalah orang-orang berdosa, anak-anak neraka. Yang dimana karena Allah begitu mengasihi manusia, karena Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang, Dia memiliki pemikiran bahwa kalau saya tidak mengasihi hidup manusia, saya tidak mengasihi hidup mereka, maka mereka tidak dapat berkomunikasi dengan saya. Itu pikiran Allah. Dan jika manusia tidak dapat berkomunikasi dengan Allah, terputus hubungan, maka kerajaan maut itulah tempat manusia. Ia tidak dapat berpindah dari kerajaan maut ke dalam kerajaan anaknya. Maka apa yang Allah lakukan? Yuk kita baca dulu. Kita baca bahwa ayat mengatakan bahwa Allah kita adalah pengasih dan penyayang. Mazmur 111 ayat 4. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kita baca lagi. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ya, Tuhan kita pengasih dan penyayang. Panjang sabar, besar kasih setianya. Maka Dia memberikan satu karunia yang terbesar daripada apapun di dalam dunia. Apa itu Bapak Ibu? Apa itu karunia yang Tuhan berikan? Yaitu Yesus. Itulah, Yesus adalah karunia. Dia memberikan Yesus buat Bapak, Ibu, dan saya, buat saudara-saudari sekalian dan saya. Kita semua memiliki karunia. Apa itu? Yesus, anak tunggal Allah. Dia diberikan kepada kita semua secara cuma-cuma. Tanpa kita perlu show off. Saya adalah yang mampu. Saya adalah yang dapat bekerja. Saya adalah ini. Saya sebagai ini. Tidak perlu untuk show atau menunjukkan kualifikasi diri kita untuk kita mendapatkan kasih karunia. Itu Allah murni memberikan tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Itulah Allah kita, Allah yang pengasih dan penyayang. Bapak Ibu, karunia didapat bukan dengan dibayar. Kasih anugerah diberikan bukan melihat bakti atau kebenaran manusia dengan memilih-milih. Ini kasih karunia buat si A aja. Ini benar nih, nggak berdosa. Enggak, Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Siapa manusia yang dapat menyatakan aku ini benar, aku ini nggak berdosa, aku ini patut engkau perhitungkan Allah? Siapa kita? Kita anak-anak neraka. Yang kita patut lakukan adalah kita dengan kerendahan hati, dengan rendah hati menerima kasih karunia Allah. Kasih karunia diberikan untuk orang yang tidak benar, pelanggar hukum juga diberikan. Orang-orang berdosa juga diberikan. Maka kasih karunia selalu Alkitab katakan menyertai kamu sekalian. Itulah kasih karunia. Ada 3 hal yang sepertinya sama tapi berbeda. Kasih karunia, berkat, dan upah. Kita akan pelajari tentang 3 ini. Kasih karunia murni diberikan Allah kepada manusia. Sepihak dari Allah. Dan kepada siapa? Kepada semua umat. Semua. Bagaimana dengan berkat? Nah, orang dapat meminta berkat melalui beberapa perbuatan yang berjasa. Kalau melakukan perbuatan yang berjasa, bekerja keras untuk nama Tuhan tanpa lelah, pantang menyerah, maju terus, pantang mundur, bekerja bagi Allah. Nah,
dia layak untuk mendapat berkat. Berkat itu seperti hak anak-anak yang dibesarkan oleh kedua orang tua. Sewaktu mereka bertumbuh, bagaimana seorang anak yang meminta berkat? Papa mama, kalau aku sudah selesai sekolah lulus, aku minta dibelikan motor. Nah seperti itu. Aku mau mulai bawa motor sendiri ke SMA misalnya seperti itu. Itu hak anak-anak yang meminta demikian. Atau aku meminta laptop ya, waktu SMA nanti diperlukan waktu sekolah dan sebagainya. Meminta berkat. Karena sudah bekerja keras. Tapi tentu saja anak yang gak bekerja keras, malas-malesan dalam sekolah meminta berkat. Apa kamu minta berkat? Sepanjang sekolah kamu malas-malesan, gak bekerja sama sekali, gak belajar sama sekali. Meminta berkat, nilai kamu merah semua. Aduh. Tentu seorang anak yang bekerja keras, dia meminta. Seperti itu ya. Anak yang bekerja yang sudah berbakti kepada orang tua kemudian meminta berkat. Nah, itu berbeda. Kalau kasih anugerah, Allah menghadiahkan kasih anugerah. Tetapi berkat bisa didapat oleh orang yang menerima kasih anugerah. Bagaimana dengan orang yang tidak menerima kasih anugerah? Apakah dapat menerima berkat? Tidak. Orang yang menerima kasih anugerah, yang dihadiahkan kasih anugerah, orang tersebut menerima berkat. Menerima berkat dari Allah. Kalau Allah meminta berkat, Allah menghadiahkan kasih anugerah. Berkat seperti apa yang bisa didapat? Yaitu berkat kesembuhan, kemudian doa. Meminta doa, berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan. Nah, itulah ciri-ciri orang yang telah menerima kasih anugerah dan mendapat berkat karena dia telah meminta berkat. Demikian. Itu adalah hal yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita berbicara kata upah. Nah, ini upah adalah seperti seorang pelari yang berlari terus, kemudian dia mendapat urutan pertama, dia mendapat piala, maka dia mendapat upah. Maka seorang diaken yang bekerja begitu keras, do the good work, dia mendapatkan upah. Bisa ya mendapatkan upah karena dia sudah bekerja dengan keras. Maka bagaimana dengan orang-orang percaya? Apakah telah bekerja dengan keras, maka akan mendapat upah di sorga. Karena telah bekerja keras. Tetapi hati-hati, karena pekerjaan itu ada tahan uji, ada ujiannya. Apakah tahan uji dan bisa terbakar? Kalau pekerjaan itu tidak tahan uji, pekerjaan itu semua terbakar, sia-sia semua, karena tidak tahan uji. Nah, pada saat-saat seperti apa orang gak tahan uji? Orang yang terus bekerja buat Tuhan, tapi kemudian haus pujian, mau diakui, haus pengakuan, haus pujian. Tahukah Bapak Ibu, jika orang sudah dipuji di bumi ini, maka dia tidak lagi mendapat upah. Tapi orang yang tidak mendapat pujian di bumi, mendapat upah di surga. Dia bekerja dengan keras, bekerja seperti dia memberikan, bekerja. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu dan artinya apa? Kita memberi nggak harus kita ngomong-ngomongin. Baru berdedikasi sedikit buat Tuhan, mulut sudah kemana-mana. Lah bagaimana bisa mendapat upah? Udah haus pujian, haus pengakuan, akhirnya orang mengakui, memuji dan segalanya. Keluar dari mulut orang pujian dan pengakuan. Habis sudah, nggak ada upahnya. Sudah terbayar dengan pujian. Yuk kita baca. 1 Korintus 3 ayat 12 dan 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, ini pekerjaan itu tahan uji enggak? Sudah bekerja bagi pekerjaan Tuhan? Banyak yang mengatakan kan, aku sudah bekerja ini, aku sudah bekerja itu, aku sudah melakukan ini Tuhan, aku sudah melakukan itu. Tapi pekerjaan itu tahan uji enggak?
pada saat ada ada ujian. Mungkin ada satu waktu seperti Ayub ketika dia diuji, semuanya hilang, materi, anak, semua. Tapi Ayub pantang mundur. Segala sesuatu dalam hidupnya hilang, istrinya hilang, anaknya semua mati, 10-10-nya. Terus materi semua hilang, teman-temannya meninggalkan dia. Tapi Ayub tetap maju terus. Dia tahan uji. Nah, yang seperti ini, pekerjaan yang tahan uji, maka dia akan mendapat upah. Bapak Ibu rindu untuk mendapat upah, maka bekerjalah kita semua untuk pekerjaan bagi nama Tuhan, dengan menjaga kehormatan Tuhan. Dan pekerjaan yang pasti tahan uji, apakah mampu? Mampu. Bagaimana caranya untuk kita mampu dengan Roh Kudus? Kalau tanpa Roh Kudus, kita ini adalah yang lemah, Bapak Ibu. Adalah yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang tidak layak. Yang Tuhan lihat perbuatannya pun nggak ada yang nggak layak untuk Tuhan memolehkan wajahnya. Tapi karena ada nama Kristus di dalam kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan, apapun semua kita kerjakan di dalam Kristus, maka Allah akan memujinya. Ketika kita lakukan di dalam Kristus, pujian dari Allah itulah yang kita perlukan. Yang lain kita tidak perlukan, hanya yang kita butuhkan pujian dari Allah. Pekerjaan seperti apa yang Allah puji? Pekerjaan yang murni, yang tulus, yang rendah hati, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bersandar pada darah Yesus. Itulah yang mendapat pujian dari Tuhan dan mendapat tepuk tangan dari seluruh malaikat. Wah, Bapak Ibu, jika hal ini terjadi dalam kehidupan rohani kita, begitu kita sukacita, begitu luar biasanya kehidupan rohani kita. Jika kita mendambakan hal ini, kita perlu meminta kepada Tuhan. Ketika Allah katakan, jadilah itu ke atas kamu, maka terjadi. Kita mendapat berkat dan upah. Tapi sebelum berkat dan upah ini kita mendapat, apa tadi yang pertama kali kita dapatkan? Kita harus terima kasih anugerah. Kasih anugerah kita dapat, berkat, upah mengikuti. Tapi kalau kasih anugerah kita mengabaikan, meremehkan, berkat, upah tidak mungkin didapatkan. Banyak orang, permasalahan yang ada, banyak orang datang ke gereja tidak memulai dengan kasih anugerah, tetapi lebih suka datang untuk meminta, seperti pengemis, meminta kesembuhan, meminta berkat. Gimana tadi saya sudah jelaskan, sebelum menerima berkat, upah, yang utama kasih ke anugerah Allah. Apakah Allah sudah menghadiahkan kepada kita dan sudahkah kita menerimanya? Namun banyak orang mengabaikan dan datang tidak dengan kasih anugerah. Langsung minta berkat, minta kesembuhan, minta doa ini itu, bisnis lancar, studi oke, pasangan hidup makin kaya dan sebagainya, makin sukses. Itu yang orang harapkan, berkat. Tapi mengabaikan. Ketika itu semua gak didapat, apa yang terjadi? Mengeluh. Mana pertolongan Tuhan? Mana berkat dari Tuhan? Saya doa bertahun-tahun gak dijawab-jawab. Mana? Gak sembuh. Karena tidak mendapat kasih karunia. Tidak menerima kasih karunia. Meremehkan kasih karunia. Menolak kasih karunia. Wah, orang yang sudah menolak kasih karunia, wah, rusuh. Orang yang menolak kasih karunia, rusuh. Ya, ini benar-benar ini. Orang yang menolak kasih karunia itu menjadi rusuh, itu tipikalnya. Rusuh, mencemarkan banyak orang. Coba kita baca yuk, Ibrani 12 ayat 15. Maka kita bisa perhatikan orang-orang yang menolak kasih karunia, mungkin dulu pernah datang, tapi kemudian menolak kasih karunia. Kenapa? Karena datangnya bukan untuk menerima kasih karunia, datang bukan untuk kasih karunia, tapi meminta jawaban doa, meminta berkat, meminta kesembuhan dan sebagainya.
Ya, tapi dia tidak memulai dengan kasih anugerah. Coba kita baca nih, ada ciri-cirinya. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, ini dia. Ada seorang yang menjauhkan diri, makanya tugas kita menjaga. Bagi yang sudah memahami, sudah mengerti, sudah menerima kasih karunia, menjaga. Supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, menolak Allah, menolak kasih karunia Allah. Karena dia akan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan. Dan mencemarkan banyak orang. Ini tipe-tipenya ya. Lalu kita harus mencontoh apa tadi? Ayub, dia pantang mundur, 10 anak dia mati. Bayangkan 10 anak dia mati. Tapi dia mundur? Enggak. Dia mundur iman? Enggak. Tahan uji. Dia tetap maju terus. Sampai akhir, maka terakhir hidup dia, Tuhan mengembalikan semuanya, anaknya, materinya, semuanya. Semuanya. Karena dia tahan uji. Apakah kita seperti Ayub yang tahan uji? Ataukah kita yang baru ada sedikit pencobaan, kita seperti buluh yang kian kemari. Gampang keombang-ambing, ke kiri dan ke kanan. Tahan uji enggak kita? Yuk kita baca ya. Efesus 1 ayat 23. Inilah yang perlu kita pegang seumur hidup kita. Seumur hidup kita harus kita patri dalam pikiran kita, hati kita. Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sambutlah Yesus, dipenuhilah dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Bapak, Ibu semua, saudari semua, saudara semua harus dipenuhi oleh Yesus. Karena jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kita kepenuhan Dia. Kasih karunia semua adalah yang dari anak. Yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Kita bisa ada sampai hari ini, sampai detik ini. Kita memperoleh keselamatan, kenapa? Karena bakti anak. Maka kita kepenuhan akan Dia. Yesus adalah karunia Allah. Sudahkah kita penuh akan Yesus? Kita penuh akan kasih karunia. Ucapan syukur akan kasih karunia Allah, yaitu Yesus. Sudahkah kita mengucap syukur? Jika mengucap syukur, wajah Bapak Ibu harus penuh damai. Jika wajahmu muram, mungkin kasih karunia belum penuh atasmu. Sambutlah Yesus. Bapak Ibu, kasih anugerah adalah bahwa kita telah diampuni. Bahwa kita telah dibatalkan dari hukuman mati. Kita yang adalah orang-orang berdosa, anak-anak neraka, telah dibatalkan. Hukuman mati kita telah dibatalkan. Kemudian kita telah diampuni. Kemudian apa lagi? Kita telah dibebaskan dari hukuman dosa, dari penghakiman. Wow, Bapak Ibu, apakah ada yang lebih luar biasa dari ini semua? Daripada harta yang bergelimang dan segala macam di dalam dunia ini. Inilah yang paling luar biasa, Bapak Ibu. Dibatalkan hukuman mati, kita dibatalkan. Kita diampuni. Kita telah dibebaskan. Apakah ada yang lebih luar biasa dari itu semua? Jika hari ini hatimu ada yang lebih daripada ini, daripada kasih karunia keselamatan bahwa engkau telah diampuni, berarti Bapak Ibu, engkau masih ada Allah-Allah lain, masih ada patung-patung dalam hidupmu. Bertobatlah. Minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa perintah pertama, perintah kedua dilanggar, ada Allah lain, ada patung, terkutuk. Tapi masih bisa diampuni. Bertobat dan diampuni. Tapi yang ketiga, menghujat nama Allah, menyebut nama Allah sembarangan, tidak dapat diampuni.
ada balasan akan dosa, balasan yang setimpal. Kita perlu ingat bahwa hanya satu dalam pikiran kita, dalam pusat kehidupan kita, perintah Allah, Yesus. Kepenuhan akan apa kita? Kepenuhan akan apa kita, Bapak Ibu? Kepenuhan akan Yesus. Itu cukup dalam hidup kita. Itu bukan cukup, itulah satu-satunya yang harus. Gak ada kata cukup ya. Itu maksudnya cukup daripada yang lain-lainnya di dalam dunia ini. Yesuslah satu-satunya. Yesus saja satu-satunya. Jika itu menjadi satu-satunya yang kita kepenuhan, maka apapun dalam dunia ini tidak dapat menggoyahkan kita. Sekalipun kiri kanan kita musuh berusaha menghunus kita dengan pedang, dengan mencaci maki, menganiaya, dengan segala sesuatu di dalam dunia ini, berusaha menggoyahkan iman kita. Mungkin satu persatu barang hilang dalam hidup kita, orang-orang yang kita kasihi hilang, seperti Ayub. Tapi kalau kita kepenuhan hanya satu Yesus, maka kita tidak akan pernah goyah. Jika ada orang yang berkata, saya tidak ingin keselamatan itu, berarti orang ini adalah yang meremehkan. Jika orang mengabaikan kasih karunia, maka apa yang ia dapat? Yuk kita baca Ibrani 10 ayat 26. Saya tidak bermaksud menakut-takuti ya Bapak Ibu, tapi ini semua tertulis dan kita perlu mengetahui. Firman itu gak semua yang baik-baik. Wah, Allah itu kasih, penyayang, memberikan berkat, kesembuhan, kuasa, tapi kita perlu tahu. Ada beberapa hal yang kita perlu tahu. Ngeri benar, Alkitab katakan ngeri benar jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kita perlu tahu apa hukuman dan apa yang jangan kita langgar, apa yang jangan kita lakukan. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jika sengaja berbuat dosa, sudah tahu kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Berat penghukuman untuk orang-orang yang sudah pernah mengecap kasih karunia, sudah pernah mengenal kasih karunia, tapi dia sengaja berbuat dosa. Artinya dia mengabaikan kasih karunia, berat penghukuman baginya. Saya harap satupun dari kita tidak ada yang seperti ini. Satupun dari kita semua yang mendengar hari ini, pertahankan roh jiwa, pertahankan kasih karunia yang sudah kita dapat itu, keselamatan itu, sampai akhir hayat kita. Kemudian, Bapak Ibu, Allah kita. Nah, ini berita yang tadi kan serem ya, penghukuman. Dan sekarang tentang kemurahan Allah. Kemurahan Allah apa? Allah lupa akan dosa kita. Seberapa berat kita pernah berdosa di dalam dunia ini? Seberapa berat kita pernah tidak taat? Tapi ketika kita bertobat, Allah lupa akan dosa kita. Itulah kemurahan Allah. Susah kan? Mungkin manusia susah, tapi Allah begitu murah hati. Manusia aja susah loh. Kalau ada yang salah, wah, apalagi yang yang pokoknya yang memendam. Orang-orang yang suka memendam perasaan, mungkin diam tapi memendam, sakit hati, gak lupa-lupa akan kesalahan, ungkit-ungkit masa lalu. Orang susah kan melupakan dosa-dosa kesalahan orang. Tapi Allah kita begitu murah hati. Dia lupa Allah lupa akan dosa kita ketika kita bertobat, kita minta pengampunan dosa. Itulah Allah kita. Kemurahan Allah ketika Ia mengampuni dan melupakan dosa kita. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Doa Bapak kami, kita nggak bisa diampuni loh dosanya kalau kita nggak mengampuni orang. Maka kita perlu mengampuni orang. Ketika kita mengampuni orang, dosa kita diampuni. Sukacita itu ada. Mukamu tidak lagi muram. Penuh dengan sukacita Allah. Ya. Satu ayat lagi. Jika kita menerima kasih anugerah Allah.
Kita memiliki pengharapan. Kita menjalani hidup dengan Allah. Kita menerima berkat. Kita memiliki pengharapan untuk apa? Untuk pergi ke surga. Yuk kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jika kita menerima kasih karunia Allah, kita memiliki apa? Pengharapan yang baik. Kemudian kita menjalani hidup penuh dengan penghiburan, ada sukacita. Kemudian kita memiliki pengharapan untuk pergi ke surga. Wow, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jika kita menerima kasih karunia Allah, kita memiliki hidup yang lebih pasti lagi. Karena kita memiliki pengharapan untuk kita pergi ke surga. Yuk kita baca satu lagi ya. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, jadi karena kasih karunia Allah, apa tadi? Yang menyelamatkan semua umat manusia. Jadi yang menerima kasih karunia Allah akan mendapat keselamatan. Kasih karunia menyelamatkan manusia. Apalagi yang perlu dipikir-pikir? Apalagi yang perlu diragukan? Semua hal tentang hal-hal di dunia ini, permasalahan di dunia ini, itu bukan hal yang besar. Kita gak akan ingat lagi itu semua Bapak Ibu. Kalau kita berada bersama Tuhan, itu semua udah kita gak akan ingat lagi. Itu hal-hal yang kecil. Sebenarnya Tuhan bisa menolong kita. Tapi yang terlebih daripada itu, apakah sudah menerima kasih karunia Allah? Atau jangan-jangan selama ini mengabaikan kasih karunia? Bapak Ibu yang dapat menjawabnya. Seharusnya menerima kasih karunia. Dan jika menerima kasih karunia, seharusnya juga pertolongan Allah nyata. Menerima kasih karunia akan menerima pertolongan Allah. Yuk, baca lagi. Kurang ya, baca lagi. Tadi sudah yang terakhir, baca lagi. 1 Petrus 3 ayat 7. Karena kurang ini, biar lebih mantap, lebih pasti lagi. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, jadi yang memiliki kasih karunia, yang mewarisi kasih karunia, doanya terjawab. Jadi pertolongan Allah nyata ada pada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Menerima kasih karunia berarti Bapak Ibu siap menerima pertolongan Allah. Tetapi meminta pertolongan Allah, mengabaikan kasih karunia. Tidak memulai dengan kasih anugerah, meminta ditolong, berkat terus, doa, tapi gak menghargai kasih karunia. Allah tidak dapat menolong orang seperti itu. Dan yang ada pada akhirnya dia hanya akan mengeluh dan mengeluh. Datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Karena tidak ada pertolongan di dalam hidupnya. Mengapa? Itu tadi, mengabaikan kasih karunia. Jadi, patutlah kita semua harus menjadi yang haus. Haus akan apa Bapak Ibu? Haus untuk masuk ke dalam kasih anugerah Tuhan Kristus. Tuhan Yesus Kristus, di mana harapan, hidup, damai sejahtera melimpah ruah. Bapak Ibu siap menerima kasih karunia? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami menerima firman Tuhan yang menguatkan kami
yang mengingatkan dan menasihati kami untuk menerima kasih karunia, yang untuk menghargai kasih karunia. Kiranya Bapa, setiap dari kami, Kau lihat satu persatu dari kami yang rindu untuk menerima kasih karunia-Mu, yang rindu untuk dipenuhi oleh Yesus. Dan kami siap untuk menjadi saluran berkat, untuk menjaga setiap sesama kami, teman-teman yang kami kasihi, saudara-saudara yang kami kasihi, agar mereka tidak terputus dari kasih karunia-Mu. Pakai kami Bapa untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu tetap semangat. Minggu depan pengajaran kita libur dulu. Semuanya bisa ikut seminar Purwokerto nanti live. Dan kemudian 2 minggu lagi kita akan masuk dalam bab 17. Salam Beria, marilah kita kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.